ada 2 pemain asing lagi yang katanya sih awal pekan depan akan di announce gitu oleh Persija. Ada pemain asing yang diincar itu dari Kroasia ya. This is football family. Iya, football family kalau kata Pak Yunus Nusi, football family. Kita football family. Welcome back to Anak Gawang. Wey. Setelah Piala Dunia kita akan kembali ke dalam negeri, yaitu membahas Indonesia Super League. Apa yang menarik? Ya tentu saja bursa transfer. Samping kita udah ada 2 pandit apa wartawan nih? Londo Ireng. Wartawan yang sudah terakreditasi oleh PSSI. Perkenalkan diri dulu dong. Ya kan udah kenal. Lu kenalin diri gue sama dia. Nih, siapa nih namanya nih? Nanti ada di bawah. Itu juga ada di bawah. Kita langsung masuk ke bahasan pertama aja. Kalau kita cermati itu bursa transfer ada satu tim yang terlihat seperti Real Madrid sedang membangun Los Galacticos. Los Galacticos. Pemain jagonya nggak pergi, pemain Jago dari klub lain datang. Ya. Kita akan pertama kan bahas yaitu adalah tim berwarna biru Persib Bandung. Ini ada satu orang yang sangat mencintai Persib Bandung. Enggak. Jadi gue minta lu Kita ini apa? Balance. Oke. Gua minta, Sebagai Londo Ireng kita harus balance. minta pendapat lu tentang Persib Bandung tuh gimana bursa transfernya sejauh ini? Persib sekarang jadi satu-satunya ya klub yang paling aktif di bursa transfer karena secara mengejutkan nih mendatangkan Mariano Peralta ya yang sudah diklaim sama Sintayong itu bakal merapat ke Persija. Nah, terus dari Persib ini juga sudah lengkap nih 11 pemain asingnya. Muka-muka lama tuh ada Matricardi, ada Julio Cesar, Bergunio, William Barros sama Ramon Tanque. Yukeka itu dipertahankan ya. Nah sisanya nih muka-muka baru kayak misalnya Mutombo, ada Notsuda, ada Balsa Sekulik dan Menalo ya kan ditambah Peralta kayak gitu. Nah terus Persib juga kedatangan 2 pemain diaspora ya, ada Sandy Walsh dan Ragnar Oratmangun. Jadi kemungkinan Persib masih mengincar posisi penjaga gawang nih yang masih belum lengkap nih. Itu rumornya kan ada pemain asing yang diincar itu dari Kroasia ya karena pelatihnya sekarang Igor Tolik juga meneruskan tongkat estafet dari Bojan Hodak yang sama-sama Kroasia. Itu ada Matej Markovic, itu kiper dari Kroasia. Tapi juga Persib mengincar kiper lokal nih, yaitu Cahya Supriyadi yang bermain di PSIM, masih pinjaman dari Persija ya statusnya ya? Udah permanen ya? Udah permanen, tapi kalau buat Cahya, sorry gue potong, yang gue dengar terakhir sih katanya sama Bertahan. PSM nggak dilepas. Oh kayak gitu. Karena musim lalu ya Cahaya juga jadi Ya. salah satu ini PSM. Mungkin kayak gitu. Jadi memang Persib lagi mencari pemain lokal ya untuk menambah komposisinya karena bermain di AFC gitu kan. Kabar terbaru ini tarik-tarikan sama PSS Sleman yaitu tentang Sen Patinama. Kayak gitu sih. Tapi kalau sebenarnya pertanyaan dasarnya berapa sih sebenarnya kuota pemain asing kayak Persib udah banyak banget. Kuota pemain asing yang gue tahu tetap 11. 11 yang di lapangan. Yang di lapangan, nah ini yang belum Belum diputuskan. Karena mungkin di Kongres atau di RUPSLIB kali ya. Iya. Kongres tuh Senin kantor PSSI. Jadi ada wacana sih sebetulnya, jadi 11-11-nya bisa main itu. Jadi tapi itu masih wacana kan, jadi belum disetujui ya. Kalau itu disetujui sih, tapi memang menurut gua kayak kalau liga profesional sih harusnya sih nggak ada batasan-batasan tertentu ya. Betul. Cuman ya kita lihatlah keputusan Kongres. Tapi yang pasti regulasi U23 itu dia akan dihapus. Jadi kalau musim lalu kan harus ada satu pemain U23 yang main sebagai starter, sekarang udah enggak. Kalau balik lagi ke Persib, kalau kualitas yang didatangin lu gimana pelong ngeliatnya? Apakah tier A atau ya kayak modal scouting di YouTube aja? Enggak nih kalau dari Persib ini tier A ya. Siapa yang nggak tahu Peralta sih? Ya. Kemarin suburnya kayak gimana sampai jadi pemain terbaik Super League ya kan. Terus ada Matumbo ini kan juga back yang berkarir sebelumnya di Liga Thailand ya. Cukup kuat dengan postur tubuh yang tinggi gitu kan. Kemarin juga Notsuda sudah memperlihatkan nih permainan apiknya di Piala Presiden kan. Terus Balsa Sekulik juga udah mencetak gol. Jadi menurut gue sih ini pemain-pemain yang memang benar-benar kebutuhan tim untuk nanti
target di kompetisi Asia AECL tuh itu bisa terpenuhi kayak gitu kan. Kalau soal kepergian Barba gimana? Apakah gantinya akan oke atau Kan gantinya Matumbo nih, ya kan. Kalau Barba sih sebenarnya kepergian sangat disayangkan ya, karena Barba udah nyetel, permainannya juga stylish ya, back stylish yang kalau sapu bola itu bersih ya. Tapi kan mau gimana lagi, ada faktor X lain-lainnya yang harus Barba meninggalkan Persib untuk kembali ke Italia ya kan. Sekarang bergabung dengan Palermo, kayak gitu sih. sekarang kayak Ikin deh, coba lu kan sebagai pentolan Jack Sukabumi nih. Ngelihat transfer Persib gimana? Apakah mega bintang apa kayak mendingan diserahin aja nih pialanya dari sekarang? Ya Persib ya itu dia ya, dia apa namanya tuh kehilangan Barba, kehilangan Henry Jung, tapi ya gantinya juga nggak kalah oke gitu ya sih. Tadi yang dibilang kan Mutombo, terus juga si Mariano tadi yang disinggung juga Peralta, pemain terbaik musim lalu. Jadi dan melihat hasil di Piala Presiden yang dimana Persib udah menang 2 kali sih, menurut gua ya jadi sinyal juga bahwa apa namanya tuh meskipun udah hat-trick gelar ya Persib masih tetap bernafsu lah mungkin untuk mempertahankan gelarnya melihat juga gebrakan pesaing-pesaingnya untuk mempersiapkan musim depan. Coba sedikit bahas soal Peralta deh. Apa yang lo ketahuin sih Kin, soal Peralta yang sebelumnya udah di announce? Gue sih gak dapat sumber valid, gak dalam artian bocoran dari manajemen Persija atau apa, cuman ya ini bocoran apa namanya tuh Obrolan lapangan. kopi gitu lah. Jadi memang sebetulnya secara pemain si Peraltanya sih yang gue dengar katanya sih memang udah deal awalnya, tapi kan deal lisan itu kan Ya. masih bisa batal selama nggak ada tanda tangan kontrak gitu. Kayak di situ mungkin Persib tahu tuh, wah pemain ini mungkin masih deal di lisan, akhirnya dicoba lah mungkin digoyang lagi lah mungkin tanda kutip ya. Gue sih nggak tahu ya apa penawarannya Persib gitu kan. Gosipnya secara harga sebetulnya malah ini gosip ya, gue bisa benar bisa enggak, katanya sih secara harga yang ditawarkan Persija sebetulnya lebih tinggi dibanding Persib. Cuman gue nggak tahu Persib menawarkan apa yang membuat akhirnya Peralta balik arah dari tol menuju Jakarta jadi tol menuju Bandung gitu. Yang seru supir. Tadinya dalam kota terus ke Cipularang ya. Tadinya udah mau masuk Pancoran, puter lagi ke Cawang. Jadi ya itu belum tahu lah, jam itu biarkan jadi misteri mungkin. Gak ada yang tahu. Tapi ya udahlah. Ya transfer udah tidak kejadian, Peralta udah ke Persib, ya Persija Jackmania harus legowo ya, mudah-mudahan gantinya juga bisa lebih baik lah dari Peralta. Nah sekarang ngebahas sedikit soal Persija. Lu ngeliat pergerakan Persija nih sekarang gimana? Apakah ini lu ngeliat nih murni pemain yang dipilih oleh STY? Kalau dari doorstop waktu itu gua kebetulan liputan ke Sawangan ya latihan, ditanya juga itu sama wartawan apakah pemain yang didatangkan ini rekomendasi STY semua, dan STY bilang ya itu rekomendasi dari dia semua termasuk pemain-pemain asingnya kan. Ada si Kwon Chan Hong tuh yang pemain timnas Korea yang main di Piala Dunia 2022. Terus ada si Stefan Loncar juga gelandang tipe nomornya kemarin sih gue lihat main di lawan Port FC, gelandang tipikal nomor 10 lah. Terus ada juga backnya Radovan Pankov, Denis Kolinier, ada Kerry Memia bek kanan itu. Dan gue ngeliat permainan mereka di Piala Presiden sih cukup ini ya, potensial lah, maksudnya oke lah gitu. Terutama si Stefan Loncar yang kemarin lawan Port FC itu bikin 1 gol dan bikin 1 assist. Maksudnya udah dan permainan ala STY udah mulai kelihatan lah di Persija. Rapi yang jarak antara pemain dekat, terus counter attack itu kan STY banget tuh. Udah mulai kelihatan lah di Persija dikit-dikit, meskipun yang STY berkali-kali bilang di konferensi pers bahwa ini belum tim 100%. Maksudnya selain masih ada pemain yang masih di timnas juga, ya itu kan Persija harusnya ikut TC di Thailand, tapi karena ikut Piala Presiden
ya intinya sih kondisi pemain Persija saat ini masih sekitar 60-70% lah kalau kata STI. Disuruh ikut Piala Presiden. Bukan disuruh ikut tapi disuruh menurunkan yang utama. Iya. Ditelepon langsung bosnya. Dan yang menarik sih menurut gue selain pemain barunya justru gue sih menantikan kebangkitan Witan Sulaiman nih. Ya. Jadi di bawah STY Witan ini termasuk pemain yang di timnas waktu itu ya. Yang inilah yang menonjol lah. Dia kalau nggak salah selama STY itu selama timnas ditukangin STY itu dia udah main sekitar di 48 pertandingan. Caps paling banyak. Salah satu caps paling banyak, bikin 8 gol dan 10 assist. Dan kemarin gue udah mulai kelihatan tuh di pertandingan Piala Presiden ini Witan mulai ya inilah Witan yang kita tahu di timnas awal-awal STY gitu. Jadi ya menarik lah meskipun juga di satu sisi sih ya STY kan gitu ya, STY pelatih yang dikenal percaya proses gitu. Ya gue nggak tahu lah Jackmania akan menerima proses ini apa enggak ya, kita lihat aja ntar awal musim 5 pertandingan awal lah. Yang 5 pertandingan awal kayak gimana nih STY. Tapi kalau lu dengar ada bocoran lagi nggak next year bakal siapa yang datang atau pemain nasionalnya gitu? Kalau pemain siapanya sih gue belum dapat. Cuman yang gue dengar ada dua pemain asing lagi yang katanya sih awal pekan depan akan di announce gitu oleh Persija. Belum tahu nih siapa strikernya, tapi kalau gue ngelihat permainan 2 pertandingan Persija di Piala Presiden, Persija itu kurang banget di sektor penyerang. Jadi Goal getter. Gustavo kelihatan, gue gak tahu ya entah memang udah habis atau belum panas. Bener-bener kalau targetnya juara sih menurut gue Gustavo tuh jadi backup aja lah. Kalau ngandelin Gustavo sepanjang musim selain rentan cedera, gua rasa Persija harus ngubur mimpi dari awal lah kalau gak beli striker lagi ya, karena dia ngelihat kemarin Gustavo mainnya susah lah. Rame tuh di ex Gustavo disuruh kayak Jajang Mulyana pindah jadi back. Coba tahu lebih jago. Gimana ntar ngadepin Mutombo kan sama siapa tadi? Persib Julio Cesar, Matrikardi. Dan berat lah. Ya, jadi Persija juga katanya yang gue dengar sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand yang saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir dengan Oxford United. Nah sekarang yang menarik kan belakangan ini Indonesia Super League seperti apa ya, menjadi rumput yang hijau untuk para pemain diaspora. Nah ini ada bocoran nggak kalau kira-kira pemain diaspora ada siapa yang mau datang? Jadi kabar terbaru nih pemain diaspora Justin Hapner nih kabarnya bakal merapat ke Garuda Yaksa gitu kan. Penawarannya cukup tinggi dari Garuda Yaksa untuk Justin Hapner gitu kan. Tapi Justin Hapner masih belum memutuskan nih, masih di Fortuna ya, di Fortuna Sittard ya. Kayak gitu. Jadi memang bocorannya seperti itu sih. Pak Erik ya di Dortmund. Iya. Berusaha transfer belum tutup. Malah ketemu PSSI Belum tutup. yang ngode-ngode. Mana ngode-ngode karena yang gue tahu sih memang pemain-pemain diaspora ini yang punya minim jam terbang itu diminta pulang ke tanah air. Supaya apa? Supaya targetnya bisa juara AFF di tahun ini gitu kan. Bukan gitu. diminta pulang oleh istrinya. Tapi Justin sih menurut gua masih potensial untuk main di dia masih cukup dapat reguler tampil sih kalau gitu. Kalau gua nggak salah. Lalu lihat ada lagi deh mungkin yang potensi kira-kira diaspora akan datang. Kan selama ini yang ramai itu Joey Pelupesi itu kan. Ya. Terus tuh Tapi bertahan justru. Persija, Dewa atau apalah, tapi bertahan. Belum sampai per hari ini belum ada tanda-tanda apa namanya tuh? Bertahan kan dia di Liga Belgia kan kemarin menang ya lawan di Ragnar kan. Iya, formal promosi. Ya degradasi kan justru klubnya Ragnar. Tapi ya di luar tadi kita kan udah ngomong Persija juga, kita juga harus Persebaya juga musim depan bisa potensial juga nih di Piala Presiden. Dia udah menang 2 kali ngalahin Persija sama ngalahin PSMS. Rata-rata pemainnya juga dari PSM ya ditarik sama Bernardo Tavares. Jadi udah ritmenya udah tahu gitu kan. Ya, ada Yuran Fernandes, ada si Syahrul Lasinari, belum Alex Martins tuh nanti yang 2 musim gacor terus di sama Dewa diambil.
Jadi menurut gua Persebaya juga apalagi itu kan Persebaya tahun ini ulang tahunnya ke-100 jadi Lah Persija kan 500 ah kotanya. Jakarta. jadi ya ini antara Persebaya Persija kayaknya lagi ini nih. Siapa yang lantang? Lagi saling kuat siapa yang akan jadi juara musim depan. Belum Dewa juga, Dewa. Ya, Pelatihnya Dewa. oke tuh, Osmar Los. kita coba bahas Persija dikit yang soal si apa? Sain ya. Sain Batinama dipinjamkan ke Sleman. Ada rumornya Andre Tani juga ya? Kalau Andri Tani awalnya juga banyak disebut akan apa? Bakal dipinjemin gitu kan karena udah ada Nadeo, udah ada Akil Safik. Tapi ternyata Andri Tani justru diperpanjang setahun lagi dan si Cyrus Margono justru yang Pinjamkan. gitu ke klub lain. Antara Malut atau PSS gitu gue lupa. Itu kenapa PSS apakah ada udang di balik batu? Mungkin kawan aja yang punyanya. Ya mungkin salah. Ya di abang Kan lah. di sepak bola Indonesia udah lumrah. Udah lumrah lah. Temen Abang Ade. Abang Ade udah. Abangku. Ya kayak dulu kan Persib sama Bali United kan Iya. dicengin-cengin This kayak is gitu kan. this is football family. Iya, football family kalau kata Pak Yunus Nusi football family. Kita football family. Kalau ngebahas sedikit soal Dewa. Dewa itu gimana pergerakannya di bursa transfer dengan pelatih barunya? Dewa kemarin baru announce ya, Osmar Los. Ini pelatih yang punya jam terbang bagus ya di Liga Thailand ya. Buriram di bawahnya tuh luar biasa. Rupa 4 gelar. 4 gelar ya kan. Nah, dia nampaknya memboyong mantan-mantan anak asuhannya nih yang baru di announce kan, back dari Korsel ya, yang Kom Yong Sok. Iya, tinggi sekali tuh. Nah, kemungkinan Dewa yang dipertahankan kan Alexis Mesidoro ya yang udah pasti. Yang dari Jepang siapa deh? Taisei Marukawa nih masih 50-50. Terus si juga bertahan katanya. Egi bertahan, masih ada kontrak. Jaja ini bakal dipulangkan lagi ke Madura sepertinya. Udah di-announce ya. Berarti udah di-announce ke Madura. Ya sisanya kan dia ke Alex Martin ke Persebaya, mungkin Dewa nyari striker asing untuk goal creator ya nanti. Nah itu mungkin dari pilihannya Osmar Los. Mungkin Osmar Los gimana? Ya Osmar Los tadi yang udah disinggung kan dia dapat 4 gelar dalam satu musim di Buriram, di Persepolis juga. Sebenarnya di Persepolis sih dia juara saat itu sebagai asisten pelatih. Asisten pelatih. Tapi ya tetap aja kan pengalaman dan ilmunya mungkin bisa dapat lah tipsnya gitu. Jadi di Persepolis itu kalau nggak salah 3 apa 2 kali juara Liga Iran itu. Persepolis kan tim yang tim elit juga, tim elit dan punya Asia. Prestasi yang cukup oke juga di level AFC lah. Jadi ya oke lah. Bahkan Osmar Los kan sempet juga digosipin ke Persib kan waktu itu. Iya. Bahkan setelah Igor Tolik jadi pelatih kabarnya tapi entah itu mainan agen entah gimana ya, tapi intinya sempat dihubung-hubungin lah sama Persib. Mainan agen itu biar harganya tinggi. Artinya kan Osmar Los ini bukan pelatih ecek-ecek lah. Jadi menarik lah setelah kurang lebih 3,5 musim sama Coach Jan Olde yang kabarnya akan ke Garuda Yaksa. Enggak ternyata kan. Enggak. Garuda Yaksa pelatih asing juga kan. Oh iya sih, gue lupa. Iya. Itu. Nah, ya menarik melihat Dewa setelah 3,5 musim dengan wajah Belanda sekarang berubah ke Samba. Wajah Brazil nih Osmar Los. Samba. Soalnya terkadang pilihan pelatih itu suka yang ngebawa negaranya sama ya. Iya. Ini yang menarik tuh selain ada yang berganti klub, ada yang berganti nama dan juga berganti home base. Ini gimana nih Kin? Pak Yunus bilang ada 10 ya? 10 ini apakah tapi kan Super League semua? Kalau berdasarkan statement Pak Yunus sih ada tim Liga 3, ada tim Liga 4 juga. Tim Liga 1 itu yang ganti nama Adiaksa FC ya. Sama Malut. Malut, ada 2 berarti kan. Adiaksa kemana? Malut kemana? Adiaksa itu jadi Isen Mulang FC. Kemana? Coba tebak Isen Mulang apa? Isen Mulang FC apa? Tahu gue. Pamulang. Ya, Pamulang. Isen Mulang tuh Kalteng, Kalimantan Tengah, Palangkaraya lah. Dekat IKN. Iya kali. Ya pokoknya ya jauh juga dari KN. Kalimantan Tengah. Pindah home base ke sana lah katanya. Terus siapa? Satu lagi Malut United pindah ke kabarnya jadi Jateng United. Cuman
Ya kita lihat lah apakah betul. Tapi yang udah resmi sih, bukan yang resmi, maksudnya yang udah ada pengumumannya sih. Adi Aksa. Yang ini tinggal diresmikan di Kongres, tinggal Malut Unitedin karena kayaknya masih rumor-rumor gitu loh, belum ada kejelasan gitu. Masih menimbang-nimbang lah. Apakah betul jadi Jateng United? Makanya hal ini kan krusial nih dan Iya. Senin nih, ini kan kita syuting Ya. hari Kamis. Ntar hari Senin tuh akan ada kongres PSSI Ntar tahunan. Tahunan ini akan dibahas semua lah. Hal yang utama di kongres ini nanti dibahas untuk pemilihan ketua umum di tahun depan. Tahun depan masa 2027 sampai 2031 ya, 4 tahun ya kan. Ya gitu. Itu yang akan dibahas. Kabarnya Ada selentingan. ada selintingan kongres tahunan pemilihan ketua diundur. Ketua PSSI dan Exco-nya itu bakal diundur ke bulan Agustus ya? Ya, Agustus, September. tapi di tahun yang sama. Di tahun yang sama dari Februari ke Agustus September. Februari Januari lah harusnya. Kenapa? Kayak gitu. Ya, gue nggak tahu. Jangan lah. Agenda itu kita nggak tahu. Mempersiapkan seseorang biar siap. Nggak tahu juga itu. Nanti kita lihat. Itu bakalan seru nanti pemilihan ketua umum PSSI. Itu mungkin ada Karena regulasi statutanya baru nih. Kalau dulu kan pemilihan itu berdasarkan satu orang nih. Sekarang bawa rombongan. ya berarti exco-nya ikut-ikut yang sekarang nih mau ikut yang mana gitu. Nah, itu Bisa juga. itu rame itu. Kandidatnya udah ada kandidat. Jangan kandidat ya, jangan. Ternyata ada sih beberapa nama, tapi akan kita bocorin di next episode. Mau tahu siapa? Dadah.